Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara, mari kita awali untuk hari kita, untuk datang kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebab firman Tuhan adalah terang bagi jalan hidup kita. Saudara, mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia seperti Engkau. Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami, menopang kami, dan menolong kami untuk melalui hari-hari kami. Kami bersyukur Tuhan, bila pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk membuka mata kami, untuk melanjutkan aktivitas kami boleh berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan, saat ini kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan Allah Roh Kudus untuk menuntun kami, menerangi hati pikiran kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, tolonglah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 16 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Segala jalan orang itu bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, betapa cepatnya kita meragukan atau bahkan mempertanyakan motivasi orang lain. Tetapi di sisi yang lain kita lambat untuk mempertanyakan apa yang menjadi motivasi dari diri kita. Ketika ada orang yang mungkin telah bersalah kepada kita, mungkin menyakiti kita, kita bisa saja segera menganggap bahwa apa yang dilakukan itu didasari oleh niat yang buruk, ingin mencelakai kita. Tetapi saudara, ketika kita yang ada di posisi kita bersalah kepada orang lain, mungkin kita menyakiti orang lain, sudah seringkali kita memaklumi tindakan kita. Dan justru kita malah menilai orang yang kita sakiti, mungkin dia terlalu cepat marah, terlalu cepat tersinggung, dia terlalu sensitif. Nah saudara, seringkali itulah yang terjadi. Ya, kita mengabaikan atau mungkin saudara melupakan untuk melihat, mengkoreksi apa yang menjadi motivasi hati kita. Nah, saudara, bagian firman Tuhan ini ingin mengajak kita untuk sekali lagi melihat bahwa ingat, Tuhan adalah pribadi yang sedang menguji atau tahu apa yang menjadi motivasi yang ada di dalam hati kita. Tuhan tidak hanya melihat tindakan-tindakan yang kita lakukan, ya lebih jauh lagi melihat motivasi kenapa kita melakukan hal yang seperti itu. Nah saudara, bukankah itu yang kita juga perlu waspadai? Sebab saudara, bisa saja kita melakukan sebuah tindakan yang baik, yang kelihatan di mata orang, wah ini satu tindakan yang terpuji. Tetapi di sisi yang lain, di sisi yang orang mungkin tidak bisa lihat, yaitu di dalam hati kita, saudara, kita mungkin menyimpan motivasi-motivasi tertentu. Contohnya saudara, misalnya saja kita datang di dalam sebuah ibadah, satu tindakan yang tentu saja baik, terpuji, tetapi belum tentu saudara apakah hati kita juga mempunyai motivasi yang benar. Ada banyak orang ketika datang beribadah, ia datang dengan hati atau sikap hati yang salah. Nah saudara, sesungguhnya firman Tuhan juga berulang kali mengingatkan kita akan hal ini. Ada berbagai macam contoh yang kita bisa temukan di dalam Alkitab. Misalnya saudara, Raja Saul, ketika ia sedang ada di dalam posisi terdesak, ia melakukan satu tindakan yang mungkin menurut orang-orang yang di sekitarnya ini tindakan yang terpuji. Ia memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi motivasi Saul. Ia melihat itu
Sehingga akhirnya saudara kita bisa melihat bagaimana melalui Samuel, saudara, Tuhan menegur Saul bahwa apa yang dilakukan Saul, tindakan memberikan korban itu sesungguhnya didasari oleh motivasi yang keliru. Dan sesungguhnya yang boleh untuk memberikan korban itu hanyalah nabi atau imam. Jadi Saul telah melanggar apa yang menjadi ketentuan dari Tuhan. Dalam perjanjian baru kita mengingat seorang yang bernama Yudas Iskariot. Ketika Tuhan Yesus saudara diurapi oleh seorang wanita dengan minyak wangi. Saudara, apa kata Yudas Iskariot? Lebih baik minyak wangi itu dijual dan uangnya dibagikan untuk orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Tetapi Yesus tahu apa yang menjadi motivasi dari Yudas Iskariot. Ia menginginkan uang tersebut. Ia tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Nah, saudara, oleh karena itu mari kita belajar untuk mempunyai sikap hati yang benar. Ketika kita melakukan satu tindakan tertentu, mari kita mendasari semuanya itu dengan sikap hati yang benar. Sikap hati yang terarah hanya untuk apa? Untuk mencari kesenangan, kemuliaan dari Tuhan. Karena kita tahu Tuhan melihat hati kita. Dan Ia mau hati kita menjadi hati yang sungguh-sungguh tulus, murni, dan terarah hanya untuk Tuhan. Saudara, mari kita kembali mengevaluasi hati kita, mengkoreksi hati kita. Melihat apakah kita sudah mempunyai niat atau motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Atau kita masih menyimpan motivasi-motivasi yang salah. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan dan pimpinannya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca. Firman yang mengingatkan kami bagaimana kami harus menjaga hati kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak hanya menilai dari tindakan, tetapi Engkau lebih jauh lagi menilai hati kami. Tuhan, tolong ajar kami untuk memiliki hati yang terarah kepada Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.